Anda bergabung bersama saya Syarifah Rahma langsung dari perhelatan EBTKI Connect ke-11 di tahun 2023 ini langsung dari AIS BSD Tangerang, Banten. Dan masih membahas terkait dengan seperti apa upaya yang dilakukan oleh berbagai stakeholder untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Danif Danusaputro selaku Direktur Utama Pertamina New Renewable Energy. Apa kabar Pak Danif? Terima Baik, kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Sangat meriah sekali ya Pak ya, acara hari ini sangat menarik. Tadi Pak Danif juga baru saja memberikan menjadi salah satu speaker begitu ya Pak ya dalam acara hari ini. Tapi mungkin ketika kita berbicara terkait dengan target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, seperti apa komitmen dan upaya yang sudah dilakukan oleh Pertamina New and Renewable Energy? ya kita bersama bagian dari Pertamina, kita untuk eh, berkomitmen melakukan net zero emissions ini adalah ada dua pilar ya. Pertama kita melakukan dekarbonisasi dari proses existing kita, karena kita tetap harus memproduksi hidrokarbon untuk mensupport pertumbuhan dari GDP growth kita. Tapi yang lebih penting lagi dan juga lebih exciting adalah kita creating new green business, yang dimana kita menciptakan energi dari sumber yang low emissions atau new renewable energy. Ya. Oke, baik. Kita ketahui bahwa Pertamina Energi sendiri kan diamanatkan ya Pak ya secara khusus untuk melakukan eksplorasi, kemudian juga memproduksi energi baru terbarukan. Dan ini juga menjadi kunci penting begitu Pak di masa transisi energi yang ada saat ini. Seperti apa strategi yang dilakukan oleh Pertamina Energi ini untuk mempercepat begitu ya transisi energi dari pembangkit listrik berbasis energi fosil listrik ke energi baru terbarukan? Ya, kita ada beberapa strategi untuk bisa mempercepat akselerasi dari apa namanya new renewable energy ini. Pertama kita karena yang paling tujuannya kan kita ingin menciptakan energi dari sumber renewable energy yang affordable. Karena kan kita harus memperhatikan isu itu gitu ya. Jadi yang kita lakukan, kita berpartner dengan partner yang memiliki teknologi untuk bisa menciptakan energi dari renewable energy sources yang ujung-ujungnya tidak menambah cost untuk end customer begitu. Karena kan kita harus memperhatikan dari sisi pertama energy security yang dimiliki Indonesia, dan kedua adalah affordability-nya. Oke, baik. Tapi sejauh ini Pak, mungkin bisa digambarkan juga portofolio dari Pertamina New and Renewable Energy sendiri seperti apa? Energi jenis apa saja yang sudah dikelola dan kapasitasnya sendiri seperti apa Pak Danif? Ya, jadi di Pertamina New Renewable Energy kita yang paling banyak adalah sekarang untuk geothermal melalui PT Geothermal Energy, yang dimana kita memiliki 672 megawatt dan kita akan double the capacity dalam 5 tahun gitu ya. Di sini seperti kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki second largest resource of geothermal. Jadi geothermal itu yang paling besar, tapi kita juga mengembangkan bisnis gas to power gitu ya, gas to energy. Di sini kita ada beberapa proyek, ada proyek besar Jawa 1, tapi juga kita melihat beberapa captive, karena captive gas to power untuk industri-industri smelter yang memang tidak memiliki akses to the grid. Tapi selain itu kita juga melihat potensi yang sedang kita jalankan, ini sudah dieksekusikan, ini portfolio kita adalah di PLTS. Ini kebanyakan untuk captive Pertamina, operations gitu ya. Seperti Rokan kita memiliki sudah install targetnya 26 megawatt di tahun ini. Jadi kita memiliki total hampir 60 megawatt, kebanyakan untuk captive Pertamina. Selain itu kita memiliki portfolio di biogas dan biomass. Tapi kita juga melihat development di wind, kita punya beberapa wind mass, dan juga kita melihat di tidal. Tapi yang strategik buat kita sebenarnya adalah future energy seperti di hydrogen, green hydrogen, dan juga kita melihat dari sisi EV dan battery ecosystem.
Baik, kalau berbicara terkait dengan sumber energi baru terbarukan kan sebetulnya Indonesia sangat kaya ya Pak Danif ya, begitu banyak yang bisa diolah begitu. Tapi memang mungkin masih terfokus begitu ya kepada setiap-setiap daerah memiliki potensinya apa begitu. Mungkin bisa dijabarkan secara rinci Pak untuk kawasan yang memang berfokuskan kepada pengolahan untuk energi geothermal, kemudian solar sendiri, kapasitas terbesar saat ini ada di mana saja dan ditujukan untuk apa saja Pak Danif? Iya, memang Indonesia memiliki banyak resources renewable energy. Challenges-nya adalah antara resources dan demand itu tidak di lokasi yang sama, begitu kan. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi seperti misalnya solar gitu ya, untuk mendapatkan high irradiations itu lokasinya di Indonesia Timur, apa di Sumba, NTT dan lain-lain. Tapi seperti kita tahu demand-nya itu di Jawa dan di Sumatera gitu ya, atau di Kalimantan yang dimana irradiation-nya tidak setinggi di Indonesia Timur. Jadi memang ini challenge yang harus kita sama-sama pikirkan dan cari solusinya. Geothermal cukup spread out gitu ya, tapi challenge-nya adalah lokasinya cukup remote karena kan di volcanic ring of fire. Jadi memang Indonesia memiliki karakteristik khusus tersendiri yang dimana at the end connectivity ya, grid connectivity untuk power generation is key untuk bisa me-unlock value dari apa namanya energi renewable energy resources yang kita miliki. Oke, strategi dari Pertamina NRI sendiri begitu terkait dengan tadi konektivitas ya, menghubungkan antara supply yang ada di tiap-tiap daerah dengan demand ya yang ada begitu di tiap-tiap daerah sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi Pertamina memiliki keuntungan ya, karena Pertamina selama ini selaku perusahaan oil and gas nasional sudah memiliki jaringan ya. Dalam hal ini mungkin saya memberikan contoh untuk mobilitas ya, yang dimana untuk menciptakan ekosistem dari apa namanya baterai charging itu diperlukan lokasi-lokasi yang menyebar seluruh Indonesia. Nah di sini Pertamina itu memiliki lebih dari 7.000 SPBU, memiliki lebih dari 6.000 Pertashop. Tapi yang mungkin kita bisa manfaatkan dan belum kita manfaatkan, tapi akan kita manfaatkan, kita punya 64.000 LPG distribution center. Di sini kan lokasi-lokasi yang sangat mudah dijangkau atau dikunjungi oleh untuk potensi terkait dengan charging station. Pak Danif, sebetulnya masih menjadi pertanyaan banyak pihak begitu ya, masyarakat pada umumnya dan juga pelaku industri adalah sebetulnya seberapa reliable energi baru terbarukan ketika kita compare dengan energi listrik. Kemudian juga seberapa murah ya dapat diakses juga oleh baik industri maupun juga oleh masyarakat begitu untuk energi baru terbarukan ini. Seperti apa Anda melihatnya begitu Pak Danif, karena Anda langsung terjun begitu ya di industri energi baru terbarukan ini. Seperti apa Pak? Again ini saya bisa ngeliat dari dua sisi ya, sebagai challenge dan juga opportunity. Memang reliability dan affordability itu merupakan key untuk bisa suksesnya dari renewable energy ini. Seperti kita tahu di Indonesia energi itu sangat kebutuhan pokok, apakah itu dari sisi tarif listrik, apakah itu dari sisi gasoline gitu ya. Dan kita tahu di dua komoditas ini masih dalam bentuk subsidized state gitu ya. Jadi memang ini merupakan satu challenge, tapi saya sangat optimistik gitu ya, bahwa pertama dari sisi reliability memang saat ini baru dua renewable energy yang bisa yang disebut non-intermittent, yaitu hydro sources dan juga geothermal. Di sini Indonesia cukup besar potensinya, jadi kalau dilihat dari RUPTL, PLN, itu pengembangan hydro dan geothermal merupakan prioritas untuk bisa memperbesar porsi renewable energy. Dan dari sisi affordability memang kita melihat ini policy ya, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, apakah itu dari sisi Departemen Teknis dan juga Departemen Keuangan, tetapi sudah melihat kebijakan-kebijakan yang sangat mendorong
pencapaian target-target dekarbonisasi atau target NDC. Contohnya adalah insentif yang diberikan untuk motor listrik ya, dan mobil listrik ya. Itu merupakan salah satu contoh nyata yang saya lihat dari pemerintah untuk mendorong inisiatif atau juga bisnis di renewable energy. Baik. Artinya memang masih begitu banyak peluang yang bisa dimanfaatkan begitu ya Pak ya, karena ini baru permulaan ya Pak Danif ya, masih begitu banyak kesempatan, peluang yang bisa dieksplor tentunya baik oleh Pertamina New and Renewable Energy ataupun juga berbagai stakeholder lainnya dan perlu bekerja sama tentu ya Pak Danif.